Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Elisabeth dari Majelis Taklim Pelangi, Purwakarta, bercerita tentang sahabatnya yang melakukan kesalahan fatal. Pernikahan dengan suaminya 7 tahun tidak dikaruniai anak, tetapi di usia pernikahan yang 8 dikaruniai anak. Luar biasa, karena suaminya sudah divonis tidak akan bisa punya keturunan. Loh, kok tiba-tiba punya keturunan? Buat suaminya yang berpositif thinking, alhamdulillah ini adalah mukjizat. Tapi sebenarnya di balik itu, ini adalah kesalahan istrinya, karena istrinya telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, sehingga punyalah keturunan anak ini. Pengen jujur ke suaminya, takut rumah tangganya berantakan. Kalau nggak jujur, dosa, merasa tertekan, karena tetap nama anak adalah bin ayah kandungnya. Itu yang harus perlu diperhatikan Ibu ya. Nah, bagaimana Abi untuk menjelaskannya? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bu Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, betapapun itu adalah kenikmatan, anugerah, tapi kalau cara dan jalannya salah, tidak ada yang dibenarkan dalam pandangan Allah. Benar gak Bu? Betul apa betul? Sehingganya bisa kita jaga perasaan manusia, tapi tidak bisa kita jaga perasaan Allah. Bisa saja kita bersembunyi di balik kebaikan kita di hadapan pasangan kita, tapi kita tidak pernah bisa bersembunyi dengan laknat Allah. Bisa saja sepertinya kita ini menjadi wanita yang solihah, tapi dalam pandangan Allah kita menjadi manusia yang ahli neraka. Na'udzu. Maka betapapun itu kebenaran haruslah disampaikan. Ya Bu ya. Apapun resikonya itu adalah sebuah keputusan yang harus ibu terima, karena apa yang telah harusnya dijanjikan oleh Allah boleh jadi tidak punyanya keturunan, tapi mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kebahagiaan yang berlimpah yang Allah hadirkan kepada kita, itu lebih baik daripada melakukan jalan yang salah tapi mendatangkan laknat Allah. Na'udzu. Sehingga apa yang harus dilakukan, sampaikan, ceritakan, jangan khawatir, takutlah dengan apa yang Allah nanti akan balas kepada kita. Takutlah dengan siksaan Allah, takutlah dengan azab yang Allah akan berikan. Lebih baik dibenci oleh manusia, dihinakan oleh manusia, daripada dibenci dan dihinakan oleh Allah. Benar apa enggak? Pilih cinta Allah, pilih cinta manusia. Pilih cinta Allah, sehingga betapapun yang akan terjadi setelah kita ceritakan, lalu kita bertaubat kepada Allah, kita menyesal dengan apa yang kita lakukan, kebodohan, kehilapan, ketidakpahaman, bahkan tekanan yang saat itu ada dalam diri kita, sehingga kita melakukan kesalahan yang jauh dari sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Maka ceritakan, kita nggak pernah tahu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'ati.
Kita nggak pernah tahu hati seseorang. Boleh jadi saat kita menyesal, kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah, pun kita minta maaf kepada suami kita. Kita menyesal dengan perbuatan kita dan kita ceritakan sebenar-benarnya cerita, dan kita menyesal dengan semua apa yang terjadi. Mudah-mudahan itu menjadi kelegaan, keikhlasan, keredoan suami ibu, sehingga yang tadinya dia kecewa, dia marah, dia melihat anak itu yang tidak berdosa, anak itu yang begitu baik, itu mendatangkan kesayangan, cinta, nurani dan kebaikan dari seorang suami ke istrinya. Subhanallah. Tidak ada yang tahu, maka nggak ada yang bisa dibenarkan, kecuali mari sama-sama kita belajar dari cerita ini. Ceritakan apapun itu, pahitkah itu, takutkah nanti kecewa, takutkah nanti marah, serahkan semua sama Allah. Ketika kita sudah jujur, ketika kita sudah berani, ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, fattawakkal 'alallah, serahkan ke Allah. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik menurut Allah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, tetap keberkahan yang kita cari. Betul, hidup ini ya. Betul. Kalaupun kita punya anak, tapi kalau nggak berkah juga hidupnya juga iya, sama saja. Ya, itulah tadi tausiah dari Abi. Ya, semoga ini menjawab ya Ibu Eis, untuk sahabat ibu agar tetap hidup berada dalam koridor yang benar dan pilih mencintai Allah, dicintai Allah dibandingkan cintai manusia. Oke ibu, baik, semoga keluarga sahabat ibu Is hidup dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi tausiah dari Abi. Terima kasih Abi untuk tausiahnya. Ya, semoga sebelum kita akhiri tausiah ini, Abi boleh doa terlebih dahulu Abi untuk kita, agar kita jangan lekas percaya kepada manusia. Jika kita punya masalah, curhatlah, menangislah, mintalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus apa yang kita minta Allah kabulkan. Amin. Amin amin amin. Silakan Abi. Baik, mari para jamaah pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, kita sempurnakan kajian kita hari ini dengan kita berdoa kepada Allah agar hanya Allah lah tempat kita berlindung, tempat kita memohon, tempat kita meminta, dan hanya kepada Allah batin kita menjadi tenang. Istighfar 7 kali, tundukkan kepala kita, buka hati kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat kedua belah tangan kita, tundukkan kepala kita, kita munajat kepada Allah. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami ya Allah. Kami yang kadang suka mengeluh, kami yang kadang tidak pernah menerima, kami yang kadang selalu gelisah, kami yang kadang tidak pernah merasa cukup ya Allah. Padahal kasih sayang-Mu begitu luas kepada kami. Tapi kadang kami ketika dalam keadaan senang lupa kepadamu ya Allah, sehingga kadang kami kecewa kepada diri kami sendiri ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Apapun ujian yang Kau berikan kepada kami, jadikanlah kami terus menjadi orang yang kuat, yang tenang, yang ikhlas, yang ridho, yang tidak gampang mengeluh ya Allah, yang tidak gampang mengeluh ya Allah. Maafkan kami kalau selama ini kami hanya cerita kepada orang lain, padahal Engkau tempat mengadu kami, padahal Engkau tempat memberi jalan kepada kami, padahal Engkau tempat membuat hati kami tenang ya Allah. Maafkan kami ya Allah, berikan kesempatan kepada kami dalam menjalani kehidupan ini penuh ketenangan. Tenangkan hati kami ya Allah. Silakan usap hati kita semua. Tenangkan hati kami, tenangkan hati kami. Mampukan kami menerima ujian dengan mudah ya Allah. Ringankan semua cobaan kami,
ringankan semua masalah kami. Silahkan berdoa ibu, minta sama Allah kekuatan. Kalau hari ini ada yang sedang diuji, minta sama Allah diberikan jalan keluar. Kalau ada yang rezekinya sempit, minta sama Allah diluaskan. Kalau ada yang usahanya pailit, minta sama Allah diberikan keberkahan. Kalau ada yang sakit, minta sama Allah disembuhkan. Doakan orang sebelah kanan kita, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, diberikan ketenangan hatinya. Sekarang doakan orang sebelah kiri ibu. Doakan biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, diberikan ketenangan hatinya. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan bersalaman, berpelukan dan ucapkan terima kasih sudah mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Ya, jangan lupa untuk terus ikuti akun media sosial kami di @jalandakwah BTV Official dan juga di BTV ID Official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan nanti akan dijawab oleh ustadz kami. Dan untuk pemirsa yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah silakan menghubungi tim media sosial kami atau silakan datang langsung ke Menara Syariah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi hanya di BTV, dan insya Allah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.